Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini. Di video kali ini saya berpenampilan berbeda teman-teman semua. Sebab di video-video sebelumnya saya berpenampilan formal, maka di video kali ini saya hanya berpakaian biasa. Karena pembahasan kali ini akan berupa pembahasan sejarah. Nah, kita akan flashback masa lalu teman-teman. Kurang menarik apabila pembahasan sejarah hanya saya jelaskan secara langsung. Maka saya berikan berupa gambar dan penjelasan sehingga teman-teman semua dapat menyaksikan dan dapat membayangkan situasi apa yang terjadi pada waktu itu. Pembahasan ini bukan berupa sejarah pada umumnya, bukan sejarah Indonesia, bukan sejarah konstitusi, tetapi kita akan berbicara soal undang-undang dasar yang ada hubungannya dengan pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang sendiri telah dijelaskan di pasal 18 terkait otonomi daerah atau pemerintahan daerah. Namun, mungkin teman-teman semua banyak yang bertanya, sejak munculnya undang-undang dasar sampai undang-undang dasar yang sekarang, bagaimana eksistensi pemerintahan daerah? Apakah lebih baik atau malah tambah buruk? Penasaran kan bagaimana ceritanya? Mari simak penjelasan saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Saya harap teman-teman semua baik-baik saja. Nah, sebelum kita lanjut videonya, kita perkenalan dulu nih Sob. Nama saya Ahmad Sahlan, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari perubahan pertama pada tahun 1999 sampai ke perubahan keempat pada tahun 2002. Jadi, yang akan kita bahas dalam perubahan undang-undang ini adalah perubahan terhadap bab 6 pasal 18 Undang-Undang 1945 mengenai pemerintahan daerah, dan itu berada di perubahan yang kedua di tahun 2000. Sudah tergambarkan kan bagaimana penjelasannya? Kita lanjut penjelasannya teman-teman. The Founding Father negara Republik Indonesia sudah sejak awal menyadari bahwa negara Indonesia yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau serta penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa tidak mungkin diselenggarakan secara sentralistik teman-teman. Dengan demikian, konsep otonomi daerah dalam kesatuan masyarakat hukum yang sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk merupakan suatu keharusan. Nah, perubahan kedua ini dilakukan dalam sidang tahunan MPR di tahun 2000 yang salah satunya meliputi pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan kedua ini merupakan pembagian pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 18 Undang-Undang 1945. Pasal 18 ini termasuk pasal yang diamandemen teman-teman, yang terjadi saat perubahan kedua pada Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum undang-undang ini diamandemen, pasal ini hanya memuat satu ayat dengan judul bab pemerintahan daerah. Nah, penasaran kan bunyinya? Seperti ini bunyinya. Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Nah, kita melihat ini, kita akan memulai merefleksikan. Sedangkan isi pasal 18 setelah amandemen apa sih? Nah, itu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika kita membahas sejarah. Maka isi dari setelah amandemen berikut ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kabupaten kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Itu yang pertama teman-teman. Lantas yang kedua apa? Yang kedua, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, yang ketiga adalah pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya yang keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis, teman-teman. Selanjutnya yang kelima, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Yang keenam, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang terakhir, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang, teman-teman semua. Dengan demikian, ada perbedaan antara pasal 8 Undang-Undang 1945 sebelum dan sesudah perubahan. Di dalam pasal 18 ini, sebelum dilakukannya perubahan, pembahasan mengenai pemerintahan daerah yang bersifat istimewa hanya hak-hak dan asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa saja. Sedangkan setelah adanya perubahan, maka perubahan mengenai pemerintahan daerah yang bersifat istimewa menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan teori otonomi daerah di Indonesia, teman-teman. Dengan adanya perubahan terhadap pasal 18 Undang-Undang 1945, maka penjelasan Undang-Undang 1945 yang selama ini ikut-ikutan menjadi acuan dalam pengaturan pemerintahan daerah tidak berlaku lagi. Dengan demikian, satu-satunya sumber konstitusional pemerintahan daerah adalah pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Selain meniadakan kerancuan, penghapusan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus juga sebagai penataan tatanan undang-undang baik dari sejarah pembuatan, penjelasan yang dibuat kemudian maupun meniadakan keganjilan bahkan anomali. Perubahan pasal 18 UUD 1945 dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi, dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. Nah, karena ketentuan pasal 18 ayat 1 mempunyai keterkaitan erat dengan ketentuan pasal 25A mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Dasar memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula. Hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, teman-teman. Kita bahas satu persatu nih. Nah, yang pertama nih, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini berada di pasal 18 ayat 2, teman-teman. Yang kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat 5. Kemudian yang ketiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah terdapat pada pasal 18A ayat 1. Yang keempat, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya terdapat pada pasal 18B ayat 2. Yang kelima, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Hal ini terdapat dalam pasal 18B ayat 1. Kemudian yang keenam, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum yang tertuang dalam pasal 18 ayat 3. Dan yang terakhir adalah prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil sesuai pada pasal 18A ayat 2. Demikian, terima kasih teman-teman semua penjelasan terkait pemerintahan daerah sejarah pasal 18A sesudah dan sebelum amandemen. Nah, bagaimana teman-teman video penjelasan tadi? Menarik bukan? Kalau kita berbicara soal pemerintahan daerah, pasti akan ada menariknya. Karena setiap tahun akan ada regulasi-regulasi pembaruan terkait pemerintahan daerah, kebijakan otonomi daerah, bahkan keputusan dari kepala daerah tersebut. Pasti teman-teman semua sudah bisa membayangkan dari video tadi terkait perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di pemerintahan daerah. Nah, apa
Apabila teman-teman semua sudah mempunyai bayangan, silakan berpendapat sesuai dengan apa yang teman-teman pandang. Silakan tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi di sana. Semoga revolusi pemerintahan daerah, revolusi kelembagaan di Indonesia semakin baik untuk masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.